Shalom. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita sudah masuk tuntunan sepekan yang hari keberapa ini Bu Agnes? Hari ke-6. Puji Tuhan, kita tetap on fire ya. Yes. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan satu pujian. Oh, Rabasyakara, Rabaya, 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 Rabasyakara, Rabaya, Rabaya. Mengucap syukur buat kebaikan. Oh, Rabasyakara, Rabaya, 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 Rabaya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya.
Tuhan. Amin. Buat kasih-Mu dalam Ya. sepandang hidup kami ya Tuhan. Ya. Sampai hari ini terima kasih buat nafas hidup yang Kau berikan ya Tuhan. Dan sebelum kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, sucikan, kuduskan kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh, kami percaya apa yang disampaikan ya Tuhan semua berasal dari Tuhan. Amin. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya Yes. nama-Mu saja yang dimuliakan ya Amin. Tuhan. Terima kasih ya Terima Tuhan, kasih, terima Tuhan. kasih. Hormat kemuliaan hanya Ya. bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Haleluya, Yesus. amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, shalom on fire. On fire. Tetap on fire ya Bu. Yes. Udah hari keberapa ini? Hari ke-6. Hari ke-6. Perkenalkan, saya dengan Eva, bersama rekan saya dengan siapa Bu? Dan Agnes. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Di rumah-rumah kita percaya semua dalam keadaan sehat dan luar biasa ya, tetap on Amin. fire di dalam Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita tuntunan yang ke hari ke-6 ya Bu. Kita kan yang sebelum-sebelumnya kita juga udah belajar ya tentang ada kebajikan ya kan, ada beberapa hal yang ini ya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya tentang kasih kepada saudara seiman dan kepada semua orang. Puji Tuhan ya. Kasih itu kalau dikatakan gampang nggak Bu? Kalau kita kasih Ngomongnya gampang ya. Iya. Ngomongnya gampang. tapi kalau ngelakuin gimana rasanya Bu? Aduh, berat ya Bu ya. Luar biasa Luar ya, biasa. perjuangan ya Betul. gitu kan. Kita mau belajar tentang kasih ini, sebelumnya kita pengen tahu kasih itu apa sih Bu gitu loh. Kasih itu menurut Bu Agnes apa ya kasih itu dalam firman Tuhan ya? Iya, kasih itu Kan ada empat definisi ya Ya. tentang kasih, atau kasih itu seperti kayak cinta bukan ya? Iya, Benar ya Bu? iya. Cinta ya, seperti cinta. Definisi yang pertama itu menurut Bu Agnes apa ya? kasih itu sebenarnya dari awal katanya aja dulu ya Bu ya. Kasih itu artinya memberi ya Bu ya. Iya. Artinya memberi gitu kan. Nah, kasih itu punya 4 definisi saudaraku. Iya. Nah, definisinya itu kita mau mulai belajar hari ini. Kasih adalah perintah. Ya. Iya, Sesuai jadi dengan perintah ya. sesuai dengan perintah Tuhan Yesus ya. Iya. Itu kan ada di firman Tuhan ya nih Bu. Coba Ibu Agnes bacain di 2 Yohanes 1 ayat 6a, coba Ibu. Dan bacakan. inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintahnya itu perintah siapa Bu? Perintah Tuhan, karena nyanya itu huruf besar. Ya, nah di situ kita juga diajarin ya, nyanya itu kan berarti perintah dari Tuhan Yesus. Itu kasih adalah perintah ya dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Nah terus yang kedua itu kasih itu apa Bu definisi yang Pilihan. kedua? Yes, pilihan. Nah kita juga ada ayatnya nih Bu, kenapa sih kasih itu adalah pilihan gitu kan? Nah definisi keduanya itu kita belajar dari 1 Korintus 14 ayat 1 Bu. Ya. Coba kita bacakan Bu. Ya, 1 Korintus 14 ayat 1, demikian firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Amin. Kita percaya ya, kasih itu ada pilihan. Ya. Terus yang ketiga kita juga lihat ya, kasih itu adalah suatu Tindakan. amin. Kita kalau mengasihi orang, kalau diem aja mengasihi nggak sih Bu? Enggak dong. Iya kan? Ya, Kita harus nggak. tunjukin ya Bu ya. Iya, kalau kita diem aja, saya mengasihi kamu, tapi saya diem aja. Kamu susah, saya diemin aja gitu. Masa Kita kamu mengasihi saya sih? Saya nggak tahu loh. Iya. Haleluya. Di situ kan kasih itu adalah suatu tindakan ya, Ya. gitu. Kita juga belajar ya di 1 Yohanes 3 ayat 18, bunyinya gimana Bu? Firman Tuhannya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan ya. Terus selanjutnya kita lihat nih, kasih itu apa ya Bu gitu loh. Kasih Suatu. itu harus komitmen. Amin. Ya. Kalau kita mengasihi seseorang sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus mempunyai pilihan untuk mengasihi siapapun ya, baik saudara seiman maupun orang lainnya Bu. Iya. Nah di sini kan kita definisi yang ketiga itu kita tuh harus berkomitmen, seperti
firman Tuhan katakan seperti perintah Tuhan Yesus, kita tuh kalau mengasihi orang itu punya komitmen, nggak Iya. pilih-pilih ya Bu, Iya, benar nggak? iya. Nah di sini kita ada ayat firmannya nih Bu, kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 16b, bunyinya apa coba silakan. Firman Tuhannya, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Amin. Kita baca ya di sini berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Dianya itu siapa Bu? Kita gitu kan. Kalau kita mengasihi seseorang berarti Tuhan itu ada di dalam kita, benar nggak? Tuhan itu luar biasa. Seperti kita lihat ya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, dimana luar biasanya Tuhan menolong hidup kita gitu kan. Nah kita bisa lihat ya betapa luar biasa, tidak ada yang memiliki kasih yang lebih besar dari Tuhan Yesus, benar nggak? Dimana dia telah berkorban buat kita semua, dimana dia sudah mengasihi nih. Seandainya kalau kayak kita nih secara manusiawi ya, kita mengasihi orang, kita difitnah, kita dijelek-jelekin, kita udah memberi aja ibarat masih dijelekin, iya kan? Sudah baik aja masih salah. Masih salah gitu di hadapan orang ya. Tapi terus respon kita seperti apa gitu Bu dengan kita mengalami kasih seperti itu gitu kan, seperti kasih Tuhan gitu loh. Dia tanpa mau membalas ya, maksudnya mengasihi orang itu ya ngasih dengan hati yang tulus ikhlas gitu loh. Nah kalau seandainya kita sudah berbuat baik tapi orang masih membenci kita, masih mau nggak kita tetap mengasihi mereka gitu Bu? Seperti Tuhan Yesus ya, gimana pengorbanan dia di kayu salib, yang Tuhan sudah berbela, sudah memelihara, melindungi, bahkan menyatakan mukjizat buat orang-orang yang di sekitarnya ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus difitnah, ya ibarat ada diludahilah, disalibkan gitu kan. Beberapa pengorbanan itu begitu luar biasa kasih Tuhan kepada manusia Tuhan, ya, gitu, kepada kita pipi semua. kiri kasih pipi kanan ya Bu. Haleluya. Kayak gitu ya Bu ya. Iya, itu kasih itu loh kan, Bu. itu kan Firman kita Tuhan juga firman ya, Tuhan Bu. ya, Kalau benar-benar belajar kayak gitu. benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan gitu. Tapi yaitu kita harus berjuang untuk melakukan kasih itu ya Bu, gitu kan. Biarpun dalam kondisi apapun orang yang menyakiti kita mau belajar untuk mengampuni gitu. Itu yang paling penting gitu kan. Dengan sikap yang penuh dengan kerendahan hati, kita harus mengampuni orang gitu kan. Yang paling penting yaitu hati yang tulus ikhlas tanpa ada mau timbal baliknya ya, karena kita percaya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tuainya mungkin nggak dari orang itu, benar nggak Bu? Betul. Bu Agnes, ya baik sama si A belum tentu juga si A itu baik sama kita ya. Jadi kita kalau sudah memberi ya udah jangan mengharapkan dari orang si A misalnya gitu kan. Tapi Tuhan pasti perhitungkan. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Dan kita tahu kasih itu benar-benar seperti apa sih Bu gitu kan, ada di suatu ayat tuh gimana kasih itu harus sabar, kasih itu harus murah hati gitu kan. Ada ayatnya loh Bu, ayatnya Ibu ini bisa bacain di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 Bu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ayat 4 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama ya Saudara ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Di sini kita diajarin gimana kasih yang luar biasa ya, seperti kasih Kristus ya, kasih Tuhan Yesus, sabar ya kan. Pokoknya di ayat ini semua dikomplikin, dijabarin ya Bu. Nah kita mau semua belajar, selain kasih terhadap saudara seiman, kita juga kasih terhadap orang lain ya Bu. Di sini kan juga ada firman Tuhannya gitu loh, gimana kita harus
mengasihi semua orang gitu kan. Contohnya apa sih Bu, kalau misalnya kita di jalanan gitu kan, misalnya ya di luar saudara seiman ya, di luar itu misalnya kita melihat di jalanan atau kita di tetangga gitu kan, tetangga kita mungkin yang tidak seiman dengan kita gitu kan, gimana kita mau belajar kita mengasihi mereka gitu, karena Tuhan ajarin kasihlah semua orang gitu kan, tidak termasuk maksudnya bukan hanya saudara seiman gitu kan. Misalnya kalau ada tetangga atau saudara atau orang lain yang membutuhkan gitu, misalnya mengalami musibah, Bu Akses responnya seperti apa gitu kan, gimana misalnya kasih itu harus tertanam sama kita, jadi kita bisa spontan. Spontan kita untuk yang tadi definisi keempat itu bertindak. Orang bisa tahu kita mengasihi yang lain itu karena tindakan kita, saudara. Amin. Kalau kita nggak bertindak, kita nggak akan, orang nggak bisa menilai kita kalau kita bertindak atau enggak, punya kasih atau enggak. Boleh saya tambahin di sini, di Alkitab Tuhan itu ngajarin kita ada 310 kata-kata kasih di Alkitab. Jadi benar-benar Tuhan tuh ngajarin kasih gitu. Karena ada firman Tuhan juga yang bilang Tuhan itu adalah kasih gitu. Kasih yang terutama itu adalah hukum yang terutama itu adalah kasih, saudara. Jadi Tuhan itu pengen kita mengasihi gitu. Amin. Tuhan juga udah kasih contoh ya. Kalau Tuhan tuh udah dari surga turun ke bumi cuma gara-gara pengen kasih tahu gitu, bertindak gitu. Kalau beliau itu mengasihi anak-anaknya, menyelamatkan manusia ya gitu, dari nggak hanya orang Kristen yang diselamatin gitu, semua orang gitu. Ya kita benar-benar luar biasa kasih Tuhan ya. Nah di sini juga kita mau belajar dari kehidupan sehari-hari ya Bu Agnes. Misalkan nih kita melihat di depan kita ada masalah gini, ada sesuatu nih, misalnya saya mau minta tolong sama Bu Agnes nih, contoh saya mau minta tolong nih, tapi Bu Agnes tahu nih gitu loh, sesuatu ini yang saya minta tolong itu tidak baik gitu loh, sesuatu yang Bu saya ada ini dong mau minta tolong gini misalnya suatu hal gitu kan ya, tapi Bu Agnes tahu kayaknya tidak baik, maksudnya nggak baik nih buat saya gitu kan, buat saya nggak baik gitu. Responnya Bu Agnes gimana gitu, apa yang dilakukan Bu Agnes, apakah menolak atau apa menurutin aja, padahal Ibu Agnes tahu nih nggak benar gitu kan. Harus berhikmat kali ya, punya hikmat, nanti Tuhan pasti kasih hikmat itu. Kita pasti Tuhan kasih cara sama kita buat nolak gitu, karena nggak semua orang, nggak semua yang kita lihat baik itu adalah baik gitu. Tapi betul. Kalau benar itu udah pasti baik Bu. Betul. Jadi betul. Baik itu belum tentu benar, dan benar itu udah pasti baik gitu, saudara. Kalau misalkan kayak kejadian seperti itu, kalau kita benar-benar mengasihi saudara kita atau orang lain, kalau melakukan hal mungkin minta tolong sama kita, wah ini tapi nggak baik nih gitu kan, nggak baik nih buat dia gitu kan, buat saya juga nggak baik gitu kan. Jadi kita harus menolak, walaupun mungkin orang yang minta tolong ke kita pasti akan mencela kita, ini kita, ya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak baik kita menolak, begitu harus meluruskan, kita menolak. Nah kalau tidak ini ya udah kita berdoa sama Tuhan, ada kasih juga di orang itu ya, misalnya orang yang minta tolong sama kita gitu kan, kasih pengertian ya. Kalau misalkan kita lihat di sekitar kita ada sesuatu yang salah ya, apalagi saudara seiman, benar nggak Bu Agnes? Karena kita betul-betul mengasihi seseorang, betul-betul kita mengasihi saudara seiman gitu kan. Mungkin secara ini dia nggak sadar apa yang dilakukan gitu kan. Tapi dengan kita tahu kebenaran firman Tuhan, kalau kita diam aja kita salah nggak sih? Salah. Jadi kita harus kasih tahu, sebetulnya jangan seperti ini loh gitu. Karena itu salah gitu. Jadi kita harus meluruskan. Untuk dia nanti marah sama kita, kecewa sama kita, Tuhan punya cara nanti untuk kasih pengertian ke beliau, biar Tuhan biar Tuhan nanti yang bentuk hatinya, hatinya punya kasih juga ya. Ya, saya sih juga sependapat ya. Maksudnya kalau orang yang
misalnya jalan kita nggak sesuai menurut kita pribadi, nggak sesuai firman Tuhan nih gitu kan. Nah karena kita mengasihi dia, kita kasihan nih kalau dia misalnya si Ani berlarut-larut terus dengan hidup dalam kesalahan, ya pasti kita karena kita mengasihi dia kita tegur, benar nggak? Karena kita mengasihi dia kita nasehatin. Sebaiknya kadang-kadang pendapat karena orang yang hidup dalam kebenarannya mungkin dia beranggap itu udah baik, udah benar, tapi kan ada kita ngikutin sesuai firman Tuhan. Kalau yang tidak baik kita katakan tidak baik, kalau tidak baik ya kita luruskan gitu loh. Yang penting respon kita juga mau belajar ya Bu Agnes, kalau kita salah kita mau ditegur ya, apalagi sama pemimpin di gereja kita, misalnya misalnya sama keluarga, orang tua kita, pasangan kita, benar nggak? Apalagi misalnya sama tetangga, misalkan nih parkir sembarangan gitu kan, dinasehatin jangan marah Bu Agnes, bener nggak? Apalagi kalau di lahannya ya. Iya di lahannya lagi, aduh haleluya kan. Iya kalau dinasehatin kan maksudnya misalkan parkir sembarangan, udah tahu orang mau lewat nggak bisa nih, ya kalau kita ditegur ya udah kita terima dan kita meresponi dengan baik gitu kan. Ya kita kalau mengasihi seseorang, mengasihi siapapun, kita nggak pandang bulu ya Bu, nggak pilih-pilih kasih gitu, tetap semua kita saling mengasihi, baik saudara seiman maupun orang lain ya di jalanan pun. Kalau orang yang mungkin ada orang tua gitu kan yang misalkan membutuhkan pertolongan, mungkin kita lihat waduh dia barang dagangannya ini banget ya, misalnya udah tua, gotong-gotong makanan gitu, udah usianya misalnya 60 ke atas gitu kan. Kita tuh harus belajar memiliki kasih itu gitu kan. Jadi pada saat lihat orang itu kita hibah ya, maksudnya kita simpati, kita mau memberi sesuatu atau membeli barang, bahkan buat borong, bener nggak Bu Agnes kan? Amin. Kalau kita punya berkat pasti kita jadi sumber berkat buat orang lain. Amin. Tuhan Yesus itu ada tuh firmannya tuh Bu di Filipi 2 ayat 4, bunyinya seperti ini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Jadi jangan kita punya berkat buat sendiri aja, punya kebaikan, punya ilmu, bukan masalah materi aja saudara, tapi buat semuanya gitu, segala hal kita berbagi. Karena kan kasih itu bukan hanya berkat aja ya Bu. Kita kalau mengasihi orang, misalnya lagi pergumulan, kita merhatiin, kita doain, kita kan termasuk mengasihi dia juga gitu. Jadi mengasihi itu bukan dengan pakai materi aja, benar nggak Bu Agnes kan? Betul. Ya kan, memang kadang-kadang ya perlu juga ya, jangan mengasihi kalau kita ada, waduh kasihan tapi nggak ada tindakan, itu salah juga ya Bu Agnes gitu kan. Ya tapi kita ngasih semampu kita, seikhlasnya kita gitu ya Bu. Yesus itu karena kasih itu kita hendaklah kita punya kasih agape, kasih itu anugerah dari Tuhan gitu. Jangan kita kasih itu harus walaupun saudara, jangan kasih karena gitu. Jadi walaupun dia jahat, walaupun dia jahatin saya, walaupun dia kecewain saya, walaupun dia nggak akan mungkin balas kebaikan saya, kita tetap baik sama dia. Gitu. Karena Tuhan Yesus pun juga nggak nuntut apa-apa sama kita. Tuhan Yesus tetap balikin sama kita gitu ya. Pilihan ada di tangan kita, kayak tadi komitmen yang kedua, pilihan gitu. Jadi kasih itu pilihan. Jadi kalau kita misalnya mau kembali balas budi, ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, bahkan nggak ada timing yang tepat untuk kita membalas budi baik orang itu atau Tuhan dan lainnya gitu, ya bersyukur aja sama Tuhan. Kita doain juga orang itu gitu, supaya dia punya kasih yang lebih lagi dari Tuhan. Pokoknya kasih itu harus kasih agape, kasih walaupun bukan karena dia baik sama saya baik lagi sama dia, karena dia kasih uang sama saya kemarin, jadi saya besok harus beliin dia kue gitu. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu juga gitu. Tapi benar-benar tulus ya. Iya, kalau mengharapin sama kamu saya kasih, kalau saya ini kamu juga harus baik sama saya, yang nggak gitu juga. Kayak gitu kan jadi hatinya ini ya, motivasinya salah, salah gitu kan. Jadi benar-benar itu nggak tulus gitu. Jadi harus miliki hati yang tulus ya, punya kasih yang benar-benar dari Tuhan. Paling penting kita punya kerendahan hati ya Bu, gitu kan. Mengasihi itu dengan benar-benar hati yang penuh dengan sukacita juga ya, kita mengasihi. Baik itu kasih itu kan banyak kan, kadang
suatu tindakan, suatu pemberian, Iya. benar nggak? Suatu perhatian, Iya. itu suatu bentuk kasih kita terhadap sesama kita ya, Iya. sesama Kalau semua kita kan orang. perempuan suka ini saudara, digosipin gitu. Nah kalau ibu misalnya digosipin, ibu dengar ibu digosipin, kira-kira masih mau mengasihi orang yang ngegosipin nggak bu? Ya kita belajar ya sesuai kebenaran firman Tuhan, tetap kita mengasihi, tetap kita jangan cuekin orang itu gitu kan. Walaupun gosipnya jelek-jelek tuh bu. Biarin aja, nanti kita percaya kan dalam itu, biar Tuhan kasih hikmat pada dia, pasti dibukain kok. Kita percaya kan ada firman Tuhan ya, Tuhan yang bela aku. Amin. Iya, tapi berarti harus tetap baikin orang itu ya. Besok Seperti ya. itu Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk selalu mengasihi gitu kan. Ya Baik itulah. loh, saudara Bu Eva ini. Jadi kalau ngegosipin Bu Eva, nanti Haleluya. kita ya deket-deketin Bu Eva lagi gitu, bisa bikinin kue atau apa, mungkin Bu Eva tetap baik, saudara. Haleluya. Karena punya kasih, saudara. Kuncinya punya kasih. Semua kita belajar ya, kasih, mengasihi itu benar-benar memang perjuangan ya Bu Agnes gitu. Buat semua orang, kita mengasihi orang itu benar-benar dari dalam hati kita gitu loh, benar-benar kita tulus gitu kan. Ya untuk respon ke depannya atau seperti apa ya gitu, pokoknya kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa yang diajarkan Tuhan untuk mengasihi semua orang gitu, untuk mengasihi saudara seiman gitu kan. Tetap kita belajar ke intinya, balik lagi lihat firman Tuhan. Iya. Benar nggak Bu Iya. Agnes? Kita percaya Apalagi ya. kalau saudara seiman ya. Iya. Di Galatia 6 ayat 10 tuh Bu, ada tuh firmannya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, Ya, betul. tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Di Iya. situ aja firman Tuhannya ada kan. Kita harus mengasihi semua orang gitu loh. Terutama juga mengasihi saudara seiman gitu kan. Iya. Ya kita saling memaafkan. Kalau ada salah kita saling minta maaf, Iya. mengampuni. Saya juga minta maaf ya Bu kalau saya ada salah dengan Bu Agnes. Kalau saya sudah pasti ada salah. Ya kita pokoknya intinya hiduplah dalam kasih Kristus ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, tetap hidup rukun, damai. Damai itu indah nggak Bu? Oh, indah banget. Ya kan? Kita percaya kalau kan di situ ada kasih itu nggak sabar bla 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 gitu kan, tadi kan ada ayatnya ya. Kita percaya dengan kasih itu pasti tidak ada rasa iri hati. Iya. Kalau ada kasih itu dengan rekan sepelayanan kita saling mendukung. Misalnya kamu jadi apa, saya mendukung karena ini semua buat pekerjaan Tuhan gitu loh, bukan pekerjaan kita menyenangkan manusia, benar nggak? Karena kita mengasihi Tuhan, ya kita melakukan itu semua untuk Tuhan. Yang melayani di gereja itu semua untuk Tuhan, Betul. bukan menyenangkan hati manusia gitu kan. Iya, kita seperti tuntunan sepekan yang hari pertama tuh Bu, Iya. kalau saya nggak salah ingat ya, Pak Daus tuh pernah bilang upahnya sama. Iya. Pelayanan apapun di Iya, rumah Tuhan betul. upahnya sama, 1 Sama. dinar. Iya. Iya tuh Pak Daus ada jelasin, mungkin saudara bisa lihat tuntunan sepekannya Iya, di hari sebelumnya. pertama. Iya, pokoknya tuntunan sepekan ini sangat bagus-bagus ya Bu Iya, Agnes ya kan, temanya sangat tuh- memotivasi kita untuk Iya. kita makin hari makin lebih baik di dalam Tuhan ya. Memiliki iman Ya yang kita lebih kuat belajar lagi. menjadi pelaku-pelaku firman Amin, ya. amin. Kita sama-sama belajar, kita juga Amin. bukan orang yang sempurna gitu kan. Iya. Kita semua mau belajar di sini, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tetaplah miliki kasih Kristus, kasih terhadap sesama, terhadap semua orang, saudara seiman. Kita percaya di dalam kasih Kristus ada damai sejahtera dan sukacita melimpah Amin. atas hidup kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita sebelum menutup kita mau memuji Tuhan. Oh, Rabba Syana, Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syama, Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh, Rabba Syama, Rabba ya Rabba ya Rabba Syana, Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh, Rabba Syana, Rabba ya Rabba Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Rabba Syana, Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Tuhan untuk sharing kami hari ini Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Secara manusia kami nggak layak Tuhan Ya, untuk bagikan firman-Mu Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan setiap sharing yang kami sampaikan Tuhan Ya, di Tuhan rumah-rumah Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Amin, Setiap amin. telinga yang mendengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Yes. Ajar kami untuk terus saling mengasihi Tuhan, Amin, belajar amin, kasih-Mu amin. Tuhan dalam setiap hidup kami Yes, Tuhan. amin. Kami percaya Tuhan pelajaran kami atas firman-Mu gak cukup sampai di sini Ya, Tuhan, tapi benar, ajar Tuhan. kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Amin, Tuhan. amin. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau berkati kami dari pagi hari ini Tuhan sampai Ya, kami menutup Tuhan mata Yesus. nanti malam Tuhan. Ya, Tuhan Berkat Tuhan terus mengalir atas kami Amin, Tuhan. amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pimpin kehidupan kami hari Amin. ini Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Yes. Hari ini akan kami terima Tuhan kemenangan Amin, demi dalam kemenangan nama dalam Yesus. segala hal. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan Amin, beruntung. dalam nama Terima Yesus. kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapak. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin.